Oh ya udah. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ready? Udah. Aku diajak kemana nih? Udah semua live-nya udah jalan deh tadi. Sudah? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Civic dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Yasir Marzuki, dosen spesialis Gen Z, dosennya PPKN UAD. Nah, teman-teman semuanya, selamat datang di Civic Talks. Dalam episode kali ini, Civic Talks merupakan podcast inspiratif dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menghadirkan cerita, pengalaman, dan perjalanan alumni dari PPKN UAD dalam berbagai bidang kehidupan dan profesi. Nah, episode kali ini kita terasa spesial sekali karena kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu alumni Prodi PPKN UAD. Kedatangan mereka ini sangat spesial karena pasangan suami istri yang sama-sama alumni dari Prodi PPKN UAD, dan mereka tidak hanya berhasil membangun keluarga tetapi juga merintis usaha yang sangat luar biasa berkembang di bidang kuliner dan oleh-oleh, yaitu usaha Sale Pisang Sari Manis Ana. Nggih, Pak Bu nggih. Nah, sudah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Kak Tri Armanto. Alumni tahun berapa, Kak? Alumni tahun 2010. 2010 ya. Dan yang kedua ada Ana Septiani. Nah, beliau adalah dua-duanya adalah alumni dari Prodi PPKN UAD. Wah, luar biasa ya. Lulus bareng dan ternyata berjodoh dan akhirnya sekarang sukses bareng. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, di sini menarik, beliau ini membangun brand bisnis kuliner, yaitu adalah nama produknya apa kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol jauh nih. Oke. Kita punya produk, kita bikin produksi itu sale pisang. Semua jenis sale pisang itu khas Cilacap. Oh, khas Cilacap. Iya. Oke. Dibuat dari pisang, diolah kita jadi berbagai jenis macam sale pisang. Kita selain kita produksi juga kita mempunyai gerai toko oleh-oleh juga. Oh, toko oleh-oleh juga. Iya, jadi sekalian produksi langsung kita depan rumah langsung kita bikin gerai toko oleh-oleh. Wah, luar biasa. Itu untuk beralamannya di daerah mana, Pak? Di daerah Cilacap tepatnya. Di daerah Cilacap. Iya. Oke. Wah, luar biasa ya teman-teman semuanya. Wah, saya jadi ikut terinspirasi nih, baru mulai saja kita udah luar biasa ini ya. Nah, teman-teman semuanya, kita nanti akan mengulik mulai dari awal perjalanan beliau dari kuliah di PPKN UAD sampai dengan berhasil berkarir bareng. Siapa tahu nih buat tips buat teman-teman semuanya yang masih kuliah, ternyata bisa loh berjodoh, kuliah bareng dan sukses bareng seperti itu. Nah, Kak Tri dan Kak Ana, ini kita ada sedikit pertanyaan. Di sini kita santai aja nggak apa-apa ya? Iya. Soalnya saya kalau terlalu kaku kayak deg-degan juga ini, Pak Bu. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung saja, kita akan sedikit ngobrol. Kalau untuk Kak Tri tadi angkatan tahun 2010 saya. 2010. Iya. Kalau Mbak Ana 2009. Oh, iya berarti ini ada tingkatnya. Ada tingkat. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kita sedikit mengulik ke masa-masa awal kuliah. Apa sih yang membuat Kak Tri sama Kak Ana ini memilih kuliah di PPKN UAD? Boleh dari Kak Tri dulu atau Kak Ana dulu nih? Oh, Kak Tri dulu. Oh iya, boleh, monggo. Saya asal dari Sumatera lah ya, dari tepatnya di Muara Bungo. Saya memilih UAD yang jelas kampus itu kan udah, maksudnya di daerah saya udah lumayan terkenal lah ya, udah jurusan FKIP itu di UAD itu swasta udah termasuk terkenal di sana. Banyak teman-teman seangkatan saya juga banyak di kuliah di UAD. Dari FKIP atau kampus berapa juga banyak juga. Jadi saya memilih prodi PPKN ya, prospek untuk sebenarnya niat prospek mengajar di sana juga masih tinggi. Jadi saya jadi memilih untuk belajar tuh di Fakultas FKIP, terutama di PPKN. Jadi untuk masa depan pada saat itu masih berpeluang besar gitu. Tapi ya takdir berkata lain. Oh iya. Kita nggak pulang ke kampung, malah dapat istri yang Pulau Jawa. Istri juga nggak ngajar juga. Dari awal kita juga nggak ngajar gitu. Oh begitu. Kita langsung merintis usaha itu. Oke. Berarti dulunya dari Muara Bungo udah tahu ya kalau prospek PPKN itu besar ya. Iya. Makanya kalau sampai dengan detik ini juga
kebutuhan guru-guru PPKN sebenarnya masih sangat besar ya Mas, masih sangat besar kalau masih untuk sangat guru besar. PPKN-nya. Nggih. Nah, untuk Kak Ana boleh sedikit bercerita dong alasannya dulu bisa memilih prodi PPKN UAD. Nggih, niatnya dulu pengen ngajar di SD. Cuma terus lambat laun ke depan kurang minat lagi, jadinya sekarang beralih ke wirausaha. Wirausaha itu tadi ya. Oke, kalau boleh tahu alasannya milih kuliah di PPKN? Ya lebih luas sih, terus bagus juga. Bagus ya. Bagus. Oke. Untuk mengajar Peluangnya ya. Sama ternyata saya sama dengan Kak Tri, sama-sama dari Sarulangun. Kalau saya dari Jambinya, sama-sama dari Jambi ya Kak Tri. Hampir semua anak-anak di desa saya itu semua kuliah di UAD semuanya itu, karena memang UAD di tempat kita agak lumayan, bukan lumayan lagi, malah hampir sangat terkenal UAD itu di tempat saya gitu, terkenal di tempat saya. Nah, selanjutnya Kak Tri, ini kita juga penasaran nih. Apakah pernah terpikir bahwa perjalanan setelah lulus justru membawa kakak-kakak ini ke dunia wirausaha? Gimana itu ceritanya itu? Kok kan biasanya kalau jurusan PPKN pasti orientasinya biasanya guru nggih. Tapi gimana nih kok tiba-tiba bisa beralih ke wirausaha nih gitu. Menarik nih kalau kayaknya untuk diceritakan. Gimana? Pengalaman jujur aja lah ya. Kita bicara belak-belakan gitu. Iya. Maksudnya bukan di dunia pendidikan tapi di dunia nyata setelah kita lulus itu nanti gimana gitu lah ya. Kalau sebenarnya dulu setelah lulus tetap pingin ada keinginan tetap pingin mengajar. Pengen mengajar tapi kembali lagi kalau kita juga punya kebutuhan, jadi biaya gaji dari guru honorer itu emang kalau zaman dulu itu emang belum tidak sangat kurang lah ya. Menurut saya sangat kurang kalau untuk prospek untuk gaji untuk di guru honorernya. Soalnya hitungannya kalau dulu kan per jam kalau nggak salah. Oh ya. Yeah. Hitungannya kan kalau ngajar di daerah Cilacap tuh dulu itu per jam. Jadi dalam 1 bulan itu cuma mendapatkan berapa gitu lah. Jadi nanti kalau untuk kehidupan kita berdua jadi kan nggak cukup gitu lah. Jadi akhirnya kita memutuskan ya membangun usaha lah dikit-dikit, kita produksi dikit, jual di warung atau di mana gitu. Setelah itu kita produksi, kita bikin itu toko oleh-olehnya. Setelah toko oleh-oleh jadi kita perluas lagi dengan udah mengikuti zaman lah ya. Di dunia online kita ikuti juga di dunia online, per TikTokan, per Shopeean, Tokopedia kita udah masuk semua gitu. Jadi sekarang pemasarannya lebih luas gitu. Jadi kalau di dunia nyata, di dunia setelah perkuliahan itu memang kita harus mengikuti perubahan zaman gitu. Jelas. Harus jangan sampai kita gaptek sama aplikasi sama apalah itulah. Oh, berarti sekarang sudah pemasarannya sudah full online juga? Kita sekarang malah 80% kita ke online-nya. Ke online-nya? Iya. Oke. Soalnya prospeknya lebih besar, jangkauan pasarnya juga lebih besar gitu. Wah, ini menarik teman-teman. Kalau teman-teman penasaran boleh tanya-tanya. Biasanya kita bisa tanya, wah strategi apanya dalam membangun brandnya dan sebagainya, boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, berarti di TikTok juga masuk juga? Masuk juga. TikTok Shopee kita ada. Oh, nama brandnya apa kalau di online-nya? Kalau boleh tahu Kak? Toko oleh-oleh Sari Manis. Sari Manis anak. Oh iya. Yang di TikTok Aska Shop. Aska Shop. Iya. Wah, terus setiap hari kita ada online juga. Maksudnya live streaming pasti setiap hari ada. Oh, setiap hari ada itu. Setiap hari ada. Wah, teman-teman, ini produknya alumni dari PPKN UAD nih. Siapa tahu teman-teman yang penasaran boleh dicek ya di media sosialnya dari Aska Shop toko online. Oke, nah kita coba beralih ke Ibu Ana ini. Kita sedikit bertanya. Kalau tadi Kak Tri sudah bercerita tentang kok terpikirkan tiba-tiba bisnis. Nah, kita coba bertanya. Karena kalau titik awal muncul ide membangun usaha sale pisang Sari Manis ini gimana? Kok bisa dari sekian banyaknya bisnis atau bahkan dulu sebelumnya sudah mencoba akhirnya passionnya di sale pisang atau memang pripun itu bisnis idenya itu awal mulanya? Oh, turunan. Keluarga besar rata-rata bikin sale pisang gitu. Oh, dari keluarganya Kak Ana. Dari keluarga saya. Pertama Mbak, terus ibu, terus sekarang saya yang melanjutkan generasi ketiga. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, berarti ini udah nggak diragukan lagi nih.
Udah turun temurun. Nah, kalau dari tantangan nih, kalau kita pengen tahu, apalagi sekarang udah eranya digital nggih Kak. Siap, iya. Kalau mengandalkan dari pariwisata offline, kayaknya sekarang bisnis menarik di dunia online nggih. Nah, ini kita penasaran kalau tentang tantangan paling berat ketika memulai usaha dari nol itu apa nih awalnya? Tantangan paling berat. Apa nih? Menarik ya. Nih kita harus catat ya teman-teman, kalau teman-teman nantinya ingin menjadi seorang wirausahawan, kita sudah tahu nih tantangannya seperti apa. Boleh dikasih tahu Kak? Siap. Mm-mm. Kalau mau memulai berwirausaha itu yang pertama itu punya niat. Oke, niat dulu. Mau maju, niat mau berusaha lebih keras lagi. Itu yang pertama ya. Maksudnya kalau usaha itu satu aja dulu. Satu profesi itu ditekunin aja terus. Gagal kita ulangi lagi, jangan sekali gagal udah. Itu bukan tipe orang yang berusaha. Kalau yang mau berwirausaha, jangan takut gagal, jangan takut rugi. Itu yang paling utama. Soalnya persaingan dunia usaha sekarang memang, apalagi di dunia digital sekarang ya, udah persaingan harga kompetitor. Satu Indonesia kalau di Online shop. Online shop itu kan satu Indonesia, kita persaingannya kan secara meluas. Beda kalau di dunia di gerai biasa gitu. Kalau pariwisata itu kan kita nggak ada saingan pasti ada saingan, tapi kan jaraknya berpuluh-puluh kilometer, beda kabupaten pasti kan begitu. Jadi kita bisa menentukan harga itu terserah kita sendiri. Tapi kalau di dunia digital itu udah ada patokan pasti. Soalnya kita mengimbangin teman-teman juga gitu, kompetitor gitu. Nah, kalau berarti dari dulu berarti Kakak mulai menekuninya nggak banyak usaha, langsung fokus di bidang sale pisang. Iya, ya itu dari kakak kan keluarganya udah ada usaha itu, jadi kita melanjutkan, kita berinovasi lagi, kita masuk ke dunia digital. Itu saya masukkan ke TikTok, Shopee gitu. Jadi sekarang pemasarannya lebih luas lagi gitu. Wah, luar biasa ini. Nah, kalau sebagai seorang istri Kak, biasanya kan kalau dalam membangun usaha itu kan biasanya ada hal yang normal ya, naik turun seperti itu mungkin. Nah, pernah nggak sebagai seorang istri, kan ini udah kayaknya kedekatannya sudah terbangun dari masa kuliah ya, seperti itu. Iya. Nah, pernah ada rasa ingin menyerah, dan bagaimana caranya buat biar ini bisa bangkit bareng dan tujuan kita tercapai bareng gitu, gimana Kak? Ya, pertama sebelum online kita pernah kekurangan itu, terus kita cari peluang lagi. Ada yang ke titip ke toko kecil kayak gitu, kayak merintis dari awal, benar-benar merintis dari awal ke toko-toko kecil, per 10 kemasan, 15 kemasan kayak gitu kan. Terus jangan malu, yang jelas jangan malu. Kalau berusaha itu jangan malu. Soalnya kita langsung berhadapan dengan konsumen orang gitu loh. Kita bagaimana caranya kita itu meyakinkan produk kita itu layak untuk dibeli, layak untuk dikonsumsi gitu. Soalnya kita kan produknya makanan ya, kita jaga kualitas, jaga brand, kita kemas cantik mungkin. Jadi kita bersaing di luar, kita udah pede gitu loh. Kita bentuk dulu brand kita percantik, kita percantik kemasan, kualitas rasa kita nomor satukan. Awal-awal rugi nggak apa-apa. Nanti sekian lama, nanti setelah brand kita terbentuk, orang pasti akan mencari kita. Bukan kita yang mencari orang, tapi konsumen yang mencari brand kita. Oh, berarti awal-awal buka juga berarti banyak yang trial and error-nya juga ya? Udah pasti itu. Itu pasti udah pasti. Trial and error itu udah pasti. Kalau 1 tahun awal itu udah pasti. Oh, meskipun memang dari awalnya sudah ada turunan mungkin ilmu resep dari kan resep zaman dulu sama sekarang beda. Udah beda. Kita lebih perbaiki lagi kualitas produk. Pernah kurang pemasarannya, kurang luas gitu. Makanya terus kita berinovasi, kemasan dipercantik, terus ada yang tambah varian kayak gitu. Oh, jadi sale itu akhirnya diolah-olah lagi untuk ada varian rasanya maksudnya? Iya. Oh,
Berarti ketika mencoba itu kalau kok saya cermati tadi menarik ya. Berarti kita awal itu siap untuk ibaratnya mengeluarkan uang untuk mengevaluasi kegagalan-kegagalan terus itu terus ya. Tadi. Itu siap-siap dana kan bisa cari di mana lah ya. Niat usahanya itu jangan maju mundur bahasa Jawanya lah ya. Oh iya. Jangan munda-mundu bahasa Jawanya itu, jangan munda-mundu usaha. Kalau mau usaha ya kita survive gitu loh. Kita fokuskan ke usaha itu gitu. Kita jangan mikirin yang lain. Kita jangan mikirin nanti rugi uang segini 1 juta buat modal kayaknya eman-eman gitu ya. Kita jangan mikirin itu. Kita usaha dulu. Kita nanti ada batas waktunya. Sebenarnya kalau kita 3 kali kok error ya, kita evaluasi mana kok ngana ya barang kita kok nggak laku itu karena apa ya. Jadi kita tuh perbaiki lagi, lihat kompetitor. Oh, kompetitor itu kemasannya seperti ini, rasanya seperti ini. Nah, kita ngikutin tapi harus lebih bagus dari kompetitor gitu. Supaya barang kita itu dicari orang gitu. Wah, luar biasa ini. Berarti memang kalau orang itu kalau yang susah kurang fokus memang itu jadi salah satu tantangan dan bahkan hambatan ya Mas ya, kalau kurang fokus ya. Oke. Nah, saya menarik nih sebelum kita masuk ke sesi yang kedua pertanyaannya ya. Mulai membangun usaha ini setelah lulusnya tahun berapa ya Kak sama Kak Tri sama Kak Ana ini? 14 ya. Ini 14, saya 15. Oh berarti dengan lulus saya masuk ini ya. Kak Ana berarti 2014 lulus. Iya, saya 15 lulus. Oh iya. Itu setelah lulus memang langsung terjun di dunia itu. 1 tahun enggak ya? 1 tahun kita itu ngajar. nyari usaha, nyari peluang aja. Ini sempat ngajar berapa bulan ya kamu? Oh iya. Berarti setelah mengajar berarti perkiraan tahun berapa Kak mulai fokus dalam dunia usahanya itu? 2016 awal. Wah, 16 ya? 16 awal kita itu mulai fokus ke usaha itu 2016 awal. Wah, berarti lumayan cepat juga ya maksudnya mengambil keputusannya ya. Nah, kemarin itu saya menarik nih. Sekarang itu kita dihadapkan di tahun 2020 ya. Itu COVID-19. Itu tentu tantangan tuh ya untuk Nah, itu bagaimana Kak struggle di tantangan COVID lockdown seperti itu? Bagaimana tuh? Itu yang membuka jalan kita lebih maju malah. Oh, COVID-nya itu. COVID, Wah, itu gimana tuh ceritanya itu? Ya karena gini. Dulu kan orang kan nggak namanya 2020 ke bawah kan dunia online itu kan masih sedikit ya, masih kurang ya. Nah, dengan adanya lockdown itu kan permintaan online jadi lebih tinggi. Kita alhamdulillah waktu lockdown karena kita udah persiapan, maksudnya udah ada dunia online. Jadi kita dunia pariwisata toko offline emang kita ada agak berkurang. Jadi kita tingkatkan ke online-nya itu. Jadi alhamdulillah dengan itu pun kita nggak ada masalah gitu loh. Wah, luar biasa ini. Jadi kita penjualannya malah lebih tinggi. Soalnya jangkauannya lebih luas. Orang di masa COVID itu kan nggak ada yang berani keluar lah ya. Jadi apa-apa online sampai sekarang pun kayak gitu. Oh iya. Kalau saat ini yang ada pengaruhnya nggak nih kondisi perekonomian saat ini terkait dengan bisnis Kak? Ini mohon maaf ya teman-teman, ini menarik karena ada mata kuliah kewirausahaan juga nih untuk mahasiswa nih. Oh, ada sekarang? Ada, dulu saya kewirausahaan. Oh, dosen. Ada mata kuliah, ada kewirausahaan. Ada. Oh iya, dulu ada kewirausahaan. Ada kewirausahaan. Pak Susena apa ya? Nggih, Pak Susena. Iya. Masih kenal saya maksudnya. Masih kenal ya. Nggih, dulu iya, kita itu Pak Susena. Jadi teman-teman walaupun kita ke PPKN nanti kita akan bahas sampai ke prodi PPKN ini memberikan pengaruh tidak sih. Nah, seperti itu nanti kita akan bahas ke sana. Pokoknya ikuti terus ya. Nah, ini kalau untuk kondisi saat ini Kak, sekarang kan dolar udah mau 18.000 ya. Ini menarik nih. Kalau di usaha gitu ngefek nggak sih Kak? Efeknya sekarang kenaikan kemasan. Oh, plastik plastiknya kan, ya. Itu sekarang 2 kali lipat. Harganya udah 2 kali lipat. Plastik itu? Sekarang. Saya malah baru tahu nih. Iya, harga plastik sekarang 2 kali lipat. Terus pajak yang pajak. Aduh, kenapa tuh pajak? Pajak dunia online sekarang, aduh, untuk yang usaha itu main banget lah. Yang langsung kepotong dari aplikasi iya, itu sekarang main banget. Kerasa ya.
banget itu. Tapi kok saya lihat harga di online biasanya lebih murah Kak. Itu gimana itu cara ngakalinya? Kok kayak saya lihat loh ya di Shopee sama harga offline biasanya murah di online. Itu gimana tuh? Kok bisa Pak Ji? Harga di Shopee lebih murah. Itu biasanya yang harga berani murah itu dia yang produksi, Mas. Oh gitu, yang Produksi sendiri dia pasti berani murah. Dia kalau di dunia dagang kan gini, Mas. Kayak orang Cina lah ya. 1.000 tapi dikali berapa? Oh, main quantity ya. Iya, mainnya kita kuantitas. Jadi kita nggak nyari untung banyak tapi muter kan terus. muter jumlahnya juga banyak gitu loh. Ibaratnya kita dapat 100 orderan, 2.000 kan udah 200 dalam satu hari gitu kan. Hitungannya kayak gitu. Wah, luar biasa. Emang potongannya emang sekarang besar. Berbeda dari awal dulu. Itu cuman potongan biaya layanan. Kalau sekarang udah banyak banget potongan. Waduh. Terus ya itu tadi yang dibilang Shopee murah ya emang itu murah banget. Dinaik. Soalnya kompetitor banyak banget, nggak bisa dikondisikan. Yuk harga jual produk ini segini yuk, kita bareng-bareng kita produk ini segini. Enggak. Susah ya ternyata. Tantangan. Yang paling mulia kok kalau orang belanja kan pasti nyari yang murah. Itu udah pasti. Maka nyari yang murah itu udah pasti. Oke. Nah, menarik nih, kita coba sedikit kembali lagi ke PPKN. Jadi kalau kita lihat sejarahnya teman-teman, riwayat hidup beliau ini sangat luar biasa sekali dalam bidang wirausaha. Nah, kita udah mulai bertanya-tanya kaitannya dengan PPKN nih. Nah, kita masuk ke tahap yang sesi kedua, Kak Tri sama Kak Ana. Ini kita masuk ke nilai PPKN dalam dunia usaha. Kira-kira ada nggak sih pengaruhnya nantinya? Nah, banyak orang menganggap bahwa lulusan PPKN ini hanya cocok menjadi guru. Banyak kan orang berpikir seperti itu ya. Tapi faktanya beliau lulusan PPKN justru malah sukses dalam dunia usaha. Ini menarik. Nah, menurut Kak Tri dan Kak Ana, bagaimana sebenarnya ilmu PPKN membantu dalam dunia usaha, dalam dunia wirausaha? Mau siapa dulu nih? Kak Tri dulu atau Kak Ana dulu? Atau mau bareng nih biar romantis? Oke. Sangat membantu sih ya. Pertama ya dari ilmu kewirausahaan itu kita dapat mencari ilmunya bahwa di dunia nyata setelah kuliah itu banyak banget perjalanan hidup, perjalanan ekonomi, terutama ekonomi lah. Makanya kita harus lebih pintar-pintar, lebih bijak-bijak memilih usaha yang buat kita lebih berkembang, lebih maju. Oke, berarti ada ya Kak ya sebenarnya pengaruh membantu ya dalam dunia usaha. Sangat membantu. Di PPKN kan juga sekarang masih ada etika nggak ya? Ada. Kalau dulu siapa Kak dosennya? Bu Sumaryati. Sekarang masih dan sudah menjadi profesor sekarang. Nah, itu gimana Kak? Itu ya itulah. Kalau dalam dunia usaha kan kita langsung bertatapan dengan orang. Kita berkomunikasi dengan orang langsung lah ya. Jadi mata kuliah etika etika kan sampai etika berapa ya dulu? Nah itu kan itu intinya etika itu sangat membantu lah. Bagaimana kita berkomunikasi, berkomunikasi yang benar dengan orang, cara kita ngomong dengan orang itu harus bagaimana gitu loh. Jadi sangat membantu lah karena pelajaran-pelajaran yang ada di studi PPKN itu di dunia nyata, di dunia setelah kita lulus itu pasti sangat membantu kita. Ada dunia kewirausahaan juga, ada mata kuliah kewirausahaan, mata etika, bahkan informatika, itu kan komunikasi interpersonal itu ada. Jadi kita sangat membantu setelah kita kuliah itu bagaimana ya kita itu menghadapi orang langsung. Apalagi kita PPKN tentu mempelajari tentang karakteristik orang Indonesia ya Kak ya. Harusnya itu menjadi poin plus ketika kita terjun dalam dunia usaha pada dasarnya seperti itu. Wah menarik. Masih ingat ya dengan Prof Sumar ya? Alhamdulillah masih ingat dengan dosen-dosen favorit. Wah luar biasa. Beliau sekarang alhamdulillah sudah profesor Mbak Mas gitu. Nah selanjutnya apakah ada nilai dari PPKN seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin dan kepemimpinan yang justru sangat terasa manfaatnya saat menjalankan bisnis? Itu udah nomor satu ya. Nomor satu. Pokoknya tanggung jawab, disiplin itu udah wajib ya dalam bisnis. Di dunia usaha itu yang pertama itu malah disiplin, tanggung jawab itu udah
nomor satu itu. Ya kalau orang bisnis bahkan dia yang mampu mengontrol dirinya sendiri kan ya. Apalagi kalau udah punya karyawan, kita bagaimana kita mengkondisikan karyawan, jadi tanggung jawab, disiplin dengan apa yang udah kita putuskan. Jadi luar biasa. Bahkan kalau saya dengar dari ceritanya Kak Tri sama Kak Ana ini tadi, bahkan bukan hanya disiplin teman-teman, kerja keras. Beliau tadi memberikan pesan bahwa kalau kalian anak-anak muda itu nggak usah malu ya dalam bisnis. Beliau awal-awal malah tadi diantar ke warung-warung dan lain sebagainya, ulah itu begitu. Kalau masih malu-malu, aduh, bagaimana itu ya. Nah, terus dalam membangun usaha keluarga nih khususnya, bagaimana cara menjaga kepercayaan pelanggan dan relasi dengan masyarakat sekitar tuh? Ada tipsnya nggak nih untuk membangun relasi untuk bisnisnya agar ini kan bisnis itu ada growth-nya luar biasa ya, pertumbuhannya. Nah, ada nggak itu tips dan strateginya? Kalau untuk strategi berusaha itu ya, kalau di lingkungan itu kan alhamdulillah di daerah saya itu, di lingkungan saya itu kan emang bagian industri semua lah. Di area pemukiman kami itu emang rata-rata berindustri. Dekat wisata kok Kak? Kalau wisata sih jauh emang. Alhamdulillah kita mengandalkan orang-orang. Kalau daerah saya kan banyak orang apa itu? Apa namanya ini? Orang pada kerja di luar, di Jakarta kayak gitu. Oh iya. Jadi kalau setiap ada hari libur, Sabtu Minggu, itu pasti rame. Soalnya orang pada mudik kayak gitu loh, nyari oleh-oleh mudik. Kita khasnya pabriknya. Kita kan punya ciri khas. Kita itu punya daya tarik, kita itu punya pabrik sendiri loh. Ini loh kalau mau sekalian lihat produksinya, kita ada di belakang, silakan gitu. Udah diperbolehkan itu? Boleh. Bahkan kalau sekarang sih udah malah banyak orang pada anak-anak SD, TK, itu udah masuk gitu. Oh, masuk di tempatnya Kak Tri? Iya, udah kami perbolehkan, silakan. Wah, luar biasa ini. Jadi sekalian kita membantu untuk adik-adik mempunyai usaha gitu. Wah, ini kayaknya ekonomi kerakyatan perlu nih, iya kan? Kita di mata kuliah ekonomi kerakyatan, Kak Tri sama Kak Ana, kita biasanya datang ke tempat-tempat usaha seperti itu untuk melihat bagaimana pergerakan ekonomi dan sebagainya gitu Kak. Wah, menarik ini kalau kita bisa datang ke sana ya. Berarti kan ada mempekerjakan warga sekitar. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Berarti bisa tuh Pak. Silakan kita terima dengan lapang dada. Oke. Semarang ya? Angkatannya berarti kan Semarang. Kemarin angkatannya Semarang. Wah, ini menarik ya. Bisa kemarin kita sama kita udah nambah lagi. Iya ya. Kemarin orang kritis Mas Anang. Sekarang bisa ke Kak Tri ini sama Kak Ana. Soalnya sekarang mata kuliah banyak ditambah untuk studi ke lapangan juga. Studi ke lapangannya, iya. Udah ada keberasaan ekonomi kerakyatan, jadi itu kayaknya prospeknya luar biasa untuk kita ke sana ya, Ainun. Selanjutnya, iya tadi sudah ditanya oleh Ainun ya, apakah sudah membuka peluang kerja bagi warga sekitar? Sudah ya Kak ya. Alhamdulillah udah, sekarang kurang lebih 30-40 orang ada lah. 30-40 orang, Masya Allah. Satu perumahan saya betul semua. Luar biasa ya Allah. Sudah banyak berarti. Banyak banget ini. Sekarang ya dari produksi sampai bagian pengemasan gitu. Semua kita total ya 30-40 orang. Wah, luar biasa. Kalau seumpama ada adik-adik nih dari PPKN UAD yang ingin bermitra misalnya kalau jadi affiliate dan sebagainya, bisa nggak sih Kak Ana, Kak Tri? Silakan bisa. Bisa ya? Silakan Untuk berlatih dulu cek, gitu. Silakan kakak cek, ada dicek aja ya di toko Sari Manis. Kita kasih persentase paling tinggi. Wih, di dunia. Coba aja dilihat. wah. Saleh Pisang Sari Manis. Silakan kita. Kompetitor kita affiliate 5-4-5%. Wah, luar biasa. Kita kasih 7%. Bayar. Untuk affiliate. Kita 7%. kasih 7%. Untuk affiliate aja. Luar biasa ini. Itulah. Wah, ini kayaknya menarik ya karena bisnis digital itu memang harus mulai dikenalkan juga kan untuk mahasiswa ya, dan apalagi kalau kita sudah punya alumni yang sudah berhasil dalam bidang wirausaha ya, ini kita bisa kerjasama dan mahasiswa kita bisa untuk coba itu belajar bisnis
dan bekerja sama dengan Kak Ana dan Kak Tri dari produk-produknya beliau. Wah, seperti itu. Keren nih. Berarti bisa Kak itu. Daftarnya berarti bisa langsung ya? Langsung kita, kalau aplikasi otomatis. Langsung otomatis aja ya, langsung Udah kita. Otomatis, silakan otomatis. Kita udah kasih di situ udah keterangan 7% untuk affiliate. Affiliate. Saya nanti izin nyatet ya. Biar adik saya tak suruh live streaming. Emang kita tidak menyediakan sampel gratis. Oh iya, Kita siap. tidak menyediakan, cuman kita menyediakan yaitu kita affiliate paling tinggi di kompetitor penjualan sale pisang. Sale pisang ya. Udah bisa dicek sendiri. Teman-teman kita berapa, kita berapa. Wah, luar biasa. Itu udah pasti paling tinggi, 7% kita kasih. Itu masukin Pak. Saya juga lah. Ayo. Saya masukin tadi Pak. Harusnya tadi kita ngomong 4 mata aja ya. Ini kalau kayak gini ya, enggak. Nah, ini kesempatan ini buat teman-teman mahasiswa, namanya nanti dalam mata kuliah kewirausahaan atau ekonomi kerakyatan yang mau terlibat langsung sama praktisi seperti Kak Tri sama Kak Ana, bisa berarti berkolaborasi ini. Jadi karena mahasiswa zaman sekarang biasanya kan dia hobi bermedia sosial ya Kak ya. Wah, itu udah pasti. Sekarang Gen Z itu luar biasa. Media sosialnya 90%. Iya, 90%. Nah, kalian bisa manfaatin itu. Apalagi ada yang followersnya udah banyak-banyak gitu loh Kak. Itu kan peluang ya. Peluang Peluang banget. banget. Bagi yang punya follower banyak, kita nggak usah capek-capek jadi affiliate pun bisa jadi. Oh gitu. Sekolah affiliate juga kita kasih gambaran lah ya, kita kasih informasi. Sekolah affiliate banyak sekali. Kita ada workshop untuk affiliate itu banyak sebenarnya. Kita belajar dari situ, kita banyak lah, silakan aja belajar. Lumayan lah. Ya, sangat lumayan sekali. 100 ribu 7%-nya berapa? Oh iya, 5% besar sekali. berapa? Mungkin kali berapa? Kali iya. Laku 10 aja udah lumayan. Lumayan itu ya. Makanya jadi minum. Aduh. Takutnya aduh. Habis ini cek online buat video. Aku langsung live streaming. Oke, luar biasa. Nah, ini menarik nih. Nah, selanjutnya Kak, kita akan sedikit membahas tadi kalau kita udah tahu karyawannya banyak ya, 30 orang loh. Dan prinsip yang menarik ya, ternyata diperbolehkan untuk langsung ke pabriknya ya. Kita promosikan. Oh gitu. Kita promosikan di media sosial. Biasanya kan ada yang perusahaan itu bukan mohon maaf ya, dan dia usaha itu nggak boleh loh lihat ke dapurnya atau ke pabriknya, itu ada yang nggak boleh loh Kak. Ini dibolehkan ya. Iya, itu termasuk kita Membangun kepercayaan Pak ya itu. Yang jelas membangun kepercayaan biar orang itu tertarik loh dengan produk kita. Oh, gimana sih cara buat salenya itu gimana ya gitu. Jadi mereka itu tahu cara buat salenya seribet apa bikin sale itu kayak apa loh. Jadi dia itu menghargai produk kita. Oh gitu. iya. Soalnya bikin sale kan memang benar-benar ribet gitu loh. Jadi dia merasakan salenya itu sambil menghargai prosesnya. Oh, gitu. oke. Kita promosikan ke TikTok, ke Shopee untuk teman-teman adik-adik SD, TK. Kalau mau study tour gratis tempat kita. Enggak kita pungut biaya, malah kita kasih bonus sale suruh nyicipin. Masya Allah. Bisa nih. Hah? Harus agenda kan nih. Wah. Berarti ini sama Pak Mahmuda ini ekonomi kerakyatan segera bisa disusun ini ya. Nah, Kak Tri, ini kita coba bertanya sama ke Kak Ana. Ini yang cukup menarik adalah Kak Tri sama Kak Ana ini kan sudah dekat dari masa kuliah ya. Nah, Kak berdua sama-sama alumni PPKN UAD lagi. Nah, gimana sih? Boleh cerita nggak sedikit? Cerita awal ketika Kak Tri sama Kak Ana ini bisa saling mengenal dan bahkan bisa jodoh bareng nih. Ini kan menarik ya. Gimana dari Kak Ana dulu mungkin? Atau dulu Kak Tri dulu suka deketin saya duluan atau gimana nih? Boleh nih? Boleh cerita nih. Kita agak slow dulu nih. Iya, dulu di materi pelajaran bahasa Indonesia kalau nggak salah. Bahasa Indonesia satu ruangan kan bahasa sama Bid gabung. Mas Ri ikut angkatan saya masuk ke kurikulum punya saya. Sekarang ini masih ada ya. Apa itu? Semester 2 boleh ngambil yang Oh ya, atasnya ya. Jadi masuk ke bahasa Indonesia saya. Terus minta nomor. Oh gitu. Zaman dulu ya. Oh ya. Beda sama zaman sekarang. Terus Kak. Terus saya kasih, terus lihat berapa hari, terus komunikasi, terus berjalan.
Ya Allah. Berarti Kak Tri dulu, Kak Tri. Iya. Oh. Cara ta'arufnya kayak gitu ya. Berani ya, gentle ya. Berarti saya sangat lemah sekali ya. Oh gitu. Iya Kak Tri gitu. Kalau Kak Tri gimana nih versi Kak Tri nih? Kita harus denger nih. Asal aja ini. Oh, asal gimana? pilih gitu. Oh gitu. Mana yang ngandal lah Oh, gitu. dapetin gitu. Menarik ya. Nah, kalau ini menarik ya kalau sama-sama dari background yang sama itu apa sih keuntungan memiliki pasangan yang berasal dari latar belakang yang sama? Ada nggak keuntungannya? Oh Pak Didik. Oh mungkin kita sambut dulu nih ada Pak Kaprodi PPKN UAD. Oke. Sehat, Pak? Oh iya siap Pak. Yang mau lihat ini Oh, iya. Malu Pak mengambil ini, Pak. udah gede ya Pak. Aduh, perutnya Pak. Oke. Nah boleh saya gabung mungkin. Gabung. Oke. Gabung lah, gabung biar ngobrolnya lebih Iya, boleh. seru. Nah, Gabung ya. nih teman-teman ada Bapak Kaprodi, Pak Kaprodi PPKN UAD. Nah ini tadi kita baru tanya-tanya Pak tentang apa gimana cerita awal mereka bisa saling mengenal terus lulus bareng, sekarang sukses bareng bahkan punya 30 lulus juga, karyawan. Enggak lulus, maaf. Lulus dari UAD. Saya kan 2010. Sekarang sukses bareng dan punya 30 karyawan. Baru sampai situ nih Pak kita ngobrolnya. Biasa. Oh. Saya ngobrol apa ini? Udah pertanyaannya udah di sini. Nyambung-nyambung. Dulu masih muda nih Bapak kalau mengajari kita. Nah, sekarang tua. Dosen favorit dulu. Dianggapnya sudah tua. Selau. Iya. Dulu angkatan 2010 ya. Sama Agus itu ya dulu ya. Iya. Agus tapi nggak selesai. Yang biasa kan Banyak. selesai. Yang enggak selesai banyak. Oh, ada ya? Ada. Dulu Teman-teman saya angkatannya ini berapa kelas? masih 2 saya. Masih 2 ya. Hmm. Angkatannya Dua, anak itu juga masih dua. 2 kelas. Wih, berarti banyak ya Pak dulu? Banyak dulu tuh. Lampu Banyak 2 dulu, kelas. dulu. Satu kelas sudah. Tapi nggak mesti lulus semua. Iya, angkatan Ada saya yang- ada aja ya. Lulus. Ini tuh sebenarnya sudah kita minta tuh. Saya kan kontak Mbak Ana Mbak tuh sudah Ana. lama. Hmm. Jadi satu waktu nanti berbagi dengan kita ke adik-adik kelas. Itu tahun berapa ya? Dulu udah lama sekali karena saya lihat di Facebooknya ini saya tuh termasuk yang mengikuti apa namanya usahanya beliau dari mulai ya merintis Nah. sampai terakhir pasang itu loh. Oh iya. Wah. TikTok ya Pak ya. Bukan di Di Facebook. di Facebook. Oh, iya. Pasang apa? Reklama. Reklama yang agak gede itu. Nah itu sampai terakhir jalan-jalan. Oh, kemarin. Kemana Hibur itu? karyawan. Ya hibur karyawan luar biasa. Satu bis total. Jadi kita ngikuti itu, ngikuti perkembangannya, perjalanannya. Karena ini saya mengapa kita harus undang karena ini satu alma mater yang sama, beda angkatan, jadi suami istri, usaha bareng, sukses bareng. sukses bareng, Luar biasa. dan memberikan manfaat untuk yang lain. Ya. 30 luar biasa. Suatu perumahan. Iya, seperti perumahan saya berarti. Ibaratnya kalau perumahan saya kerja Nun, itu semua kerja di Kak Tri. Nun. Total Oh, kakak. rumah bapak cuma 30 orang. Iya, 30. Itu memang produksi sendiri ya, Iya, Produksi. nggak ngambil dari yang lain. Enggak. Kita Fokusnya ke salai pisang itu, Salai pisang. nggak ada apa produk Ya lain. kalau di tokonya ada bermacam-macam. Kita cuma ngemas, tapi kalau produksi cuma salai pisang. Oh, salai aja. pisang. andalannya kita. Itu dulu yang punya usaha pertama siapa? Saya, Pak, ibu Oh, saya. produksi sih. Berarti ini ikut Ikut Pak. ikut numpang. ya. Numpang ya. Tapi sekarang jadi ownernya. Iya. Alhamdulillah. Ibu udah meninggal, saya melanjutkan. Oh iya. Dulu kan belum ada tokonya. Ah. Dulu kan cuma produksi aja. Produksi aja dulu. Ya, kayak Oh dulu produksi aja. Produksi aja, zaman belakang aja produksi dijual pun dulu masih ciki-ciki dikemasin kecil-kecil toko-toko gitu. Oh iya. Kirim ke Bandung, Jakarta gitu. Kalau sekarang kita udah modifikasi gitu Bang. Lebih keren lah. Saya tadi ngikuti dari awal luar biasa ini. Iya. Dunia bisnis Saya sampai ya. penasaran pertanyaannya, akhirnya saya tambah-tambahin karena saya penasaran. Apa ya. tadi itu ada yang terakhir apa? Yang 7% itu apa? Oh, komisi afiliasi. Asik, ya? Afiliat, oh. Apa itu? Itu pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan Pak. Nanti bahas sampai kayak Itu bisa nanti kan afiliat. Bisa, bisa. Iya, nanti kan afiliat kita. Oke,
Dilanjut ya. Siap-siap. Saya tak siap-siap pada Ada kuliah. kelas. Saya sengaja ke sini. Saya lihat itu makin subur. Naiknya banyak banget ini. Dulu kurus Pak. Tadi teman-temannya ada yang gabung juga. Ada yang kangen Mas Eki. Oh, Eki Vero ya. Eki, Eki terus Vero siapa? juga sama Gian, Angga. Gian Gian. kayaknya gabung ikut. nonton Gian juga. Masjid ya. Gian Avandi. Oh, Gian Avandi. Ah, Gian Guru juga Avandi. ya. Terus siapa lagi yang suka main gitar tuh siapa? Memet. Oh, bukan. Iya, Pak. Siapa? Aduh, orang Belitung ya. Oh, siapa ya Namanya tadi ya? siapa ya? Aduh. Singkat. Kok lupa saya? Hmm. Ada tadi saya lihat. Oh Iya. ini biasa yang main gitar, biasa nyanyi. Iya. Gitu. Pacarnya Nova. Oh, satu kelas juga mas. Satu kelas. Walah. Dulu Tapi penyanyi nggak jadi, Ciklon, kan? Mas. Enggak jadi itu Pak. Nggak jadi, kan? Itu enggak jadi sama yang itu. Lanjut dulu ya. Ya, siap, Pak. Saya siapin dulu kuliah. Iya. Ayo lanjut dulu ya. Iya, Makasih makasih. ya. Oh berarti dulu belum ada tokonya Kak? Belum ada. Setelah kita nikah langsung Kita bikin 2000 ya 2015 15 akhir 2015 bangun, kita opening 2016. Oh gitu. Iya. Oh. Dulu tuh kayaknya masih kecil loh. Heeh. Kita toko tuh aduh cuma berapa kali berapa, mepet jalan banget. Jadi kita kalau toko online itu emang benar-benar dari nol gitu. Oh kalau bangun toko kayak gitu tuh bisnis ya kan, itu benar-benar kalau bangun tokonya berarti jenengan berdua yang mengerintis ya. Iya. Itu mulai bisa sampai sebesar ini mulai kerasnya tuh di tahun keberapa ya bisnis itu kalau di Step perjalanan? by step Om. Step by step ya. Step by step kita. Oh. Kita 1 tahun 2 tahun pertama itu trial and errornya aduh banyak banget Om. Wah, Kalau berarti- cuma masalah makanan itu kan, namanya makanan itu kan Mm-mm. bertahan Mm-mm. paling kan cuma 1-2 bulan. Iya. 1-2 bulan aja itu udah nggak enak. Oh. Apalagi kalau awal kita buka kan belum ada AC ya. Mm-mm. Tuh, kalau jadi makanan itu kena angin, kena matahari, Mm-mm. itu kan cepet banget, Mm. nggak enak, ada amem atau tengik gitu. Mm-mm. Jadi awal-awal buka ya kita errornya banyak banget, kita kerugian emang banyak. Di tahun pertama dan kedua. Di tahun pertama kedua. Oh. Nah setelah jalan tahun ketiga kita renovasi toko ya, kita renovasi lagi tokonya, Mm-hmm. kita besarin sedikit. Heeh. Nah itu udah ada peningkatan tuh. Wah luar biasa ya. Jadi apalagi kalau kita lagi omsetnya banyak itu kalau pas mudik, kalau lagi lebaran, nah itu kita omsetnya di situ. Omset paling banyak itu pas lagi Lebaran. musim mudik, musim lebaran. Nah itu kita omset paling banyak di situ, bisa 10-20 kali lipat gitu Bahaya. dari hari-hari biasa gitu. Hari raya itu. Iya. Terus selama Hamin 5 sampai H+10 itu udah wayahnya lah. Oh berarti. Orang-orang pada belanja untuk buat oleh-oleh atau mudik gitu. Dan sekarang berarti untuk ketahanan produk itu udah berapa? Bisa tahan Sekarang berapa? bisa kita udah bisa 3-4 bulan. Bisa Soalnya 3 sampai 4 kita bulan. udah full AC, kita kaca, jadi udah steril lah, udah higienis lah. Kemasannya juga kita lebih perbaiki lagi gitu. Wah, Jadi udah nggak kena sinar matahari, kena apa udah kayak gitu. Nanti selesai ini saya minta alamat TikToknya ya. Siap. Oh. Untuk TikTok tapi maaf, Heeh. untuk TikTok itu Kenapa? di TikTok itu banyak yang ini yang toko baru yang dulu udah kena hack. Oh gitu. Iya, masalah TikTok emang di situ. Kadang juga kalau live streaming salah itu juga kena ban ya. Iya, kena banyak. TikTok Udah agak. berapa akun kami. Jadi Berarti itu- sekarang live online-nya di mana, Kak? Shopee. Di rumah aja. Enggak masuk. Akunnya? Akun. Akunnya itu namanya. Lebih kalau di TikTok kan tadi ada kendala itu, berarti yang sering live stabilnya Kakak di mana? Di Shopee ya? Di Shopee-nya kalau kita Shopee-nya stabil. ya. Kalau TikTok-nya masih jarang. Oh Kadang-kadang iya. aja kalau lagi ada event. Event ya. Kalau ada event kita pasti ya. Aduh. Tapi bukan kita yang lah. Iya, sudah ada timnya khusus ya. Udah khusus orang. Saya merinding ya dengernya tadi ya Allah, luar biasa. Maksudnya seneng gitu loh kalau dengar perjuangan bisnis itu terus sampai ke tahap yang luar biasa tuh kayak seneng banget gitu loh. Apalagi denger kisah
kisah awal-awal ngerintisnya gitu loh. Saya tuh kadang suka penasaran gitu. Makanya tadi pertanyaan saya belok-belokin, kayak saya kan kok kayak seru banget ya kayak gitu. Nah, selanjutnya Kak, tadi kita belum kejawab nih, keuntungan untuk memiliki pasangan dari latar belakang yang sama itu ada nggak sih Kak? Atau malah justru, atau memang keuntungannya seperti apa gitu? Ada. Apa? Udah sefrekuensi. Oh sefrekuensi ya? Oh gitu ya? Jadi kita udah saling mendukung. Oh iya iya. Kita kenal kan dia semester berapa? 4. 4. Dia 4 saya 2. Kedua. Jadi udah saling Keuntungannya kayak gitu ya? Udah bareng lah, udah di sini hidup bareng berapa tahun kan. Jadi kita saling memahami nih. Ini kekurangan, saya kekurangannya gini, ini kekurangannya gini, ini kelebihannya, jadi ada yang menutupi gitu loh. Jadi kita untuk mengambil keputusan itu nggak sendiri. Kita rembuk bareng. Nih gimana nih kita ya mau bikin produk ini. Jadi kita diskusi gitu. Berarti udah nggak ada malu-maluan lagi ya, udah Udah. Untuk mengambil keputusan tetap kita berdua, kita diskusikan gimana caranya biar lebih bagus. Wah ini tips juga nih teman-teman, kalau teman-teman kuliah di PPKN UAD, kalau Chinlock nih bisa jadi jalan rezeki ya. Kalau dari Kak Ana ada pandangan lain mungkin? Nggak ada ya, sama ya. Berarti emang keuntungannya adalah sama frekuensi tadi. Jadi udah nggak ada hambatan lagi tuh soal perbedaan pendapat yang udah bisa diomongin terbuka langsung ya. Enaknya di situ ya. Bener juga ya. Nah yang selanjutnya, dalam menjalankan usaha bersama nih, usaha bareng-bareng ini, bagaimana cara membagi peran antara suami dan istri? Ini kan bareng-bareng berdua nih, ini gimana tuh caranya? Kita dalam berbisnis, kita udah bagi. Ini saya biar sekalian belajar, biar istri saya nih nanti kalau bisnis bisa nyontoh ini langsung nih. Gimana Kak? Kita udah bagi. Untuk istri saya pasrahin ke bagian toko. Untuk mengurus semua kebutuhan toko, kemasan toko saya udah pasrahin. Tapi walaupun ya kalau dalam mengambil keputusan tetap kita bareng-bareng. Jadi saya kasih tanggung jawab untuk istri saya untuk ngurusin toko. Jadi saya udah lepas tangan, saya nggak ngurusin toko. Jadi saya bagian produksi sama dunia online-nya itu saya menghandle semua dari mulai produksi, gimana saya harus jualnya itu bagian saya gitu. Untuk promosi itu udah bagian saya. Jadi kita bagi, jadi nggak yang satu kerja, satu cuman diem enggak. Jadi kita dalam suami istri kan tetap, apalagi dalam dunia usaha ya. Dan suami istri satu usaha itu ya bareng-bareng lah, kita rembuk, kita usaha bareng-bareng gitu, rugi ya rugi bareng, untung bareng gitu. Wah ini kayaknya perlu juga nih, saya masih perlu belajar hal itu ya kayaknya. Kalau dibahas di sini terlalu panjang nih. Ini menarik loh teman-teman. Maksudnya karena memang kalau bisnis, kalau saya lihat kayak, mohon maaf saya lihat Juragan 99 juga ya, Mbak Juragan 99 yang apa? MS Glow ya? MS Glow. Malah nyebut MS Glow. Enggak apa-apa lah. Lah itu mereka juga kayaknya suami istrinya kayak kompak gitu ya, kompak berdua gitu. Terus saya ngelihat jenengan, iya ya ini kok bisa dua-duanya bareng, sukses bareng gitu kan, kayaknya harus banget perlu dicontoh seperti itu. Nah biasanya kalau dalam bisnis itu kan biasanya orang memiliki pendapatnya masing-masing. Nah kalau ada perbedaan pendapat itu gimana tuh Mbak? Kalau sekarang kan kayak kemarin Najwa Shihab, laki-laki kan menggunakan prinsip sepakat. Nah, apakah ini terjadi di Kak siapa? Kak Tri sama Kak Ana? Itu perbedaan pendapat gimana tuh? Itu udah pasti ya. Oh pasti ya. Terus penanganannya gimana tuh? Cari solusi yang Kita terbaik. cari solusi lah. Kita gitu. dalam memutuskan itu kita kalau ngobrol dalam usaha itu kita itu cari momen. Cari momen, cari tempat, waktu yang tepat, momen yang tepat. Jangan ngambil keputusan itu saat emosi, saat ada masalah rumah tangga ataupun apa itu, atau lagi ada emosi sama siapa, sama keadaan apapun, jangan. Kita dalam mengambil keputusan dalam usaha itu harus dengan tenang lah. Oh berarti kalau misal kondisinya lagi nggak stabil berarti jangan, kita tunda dulu berapa. Kalau kita dapat perbedaan pendapat, yang penting bukan nggak mendesak lah ya, itu pemikirannya cuman, tapi
perbedaan pendapat untuk menyelesaikan itu nggak mendesak. Kita ngobrolnya santai gitu aja loh. Jadi satu lagi santai kita ngobrol gimana caranya nyelesain masalah ini loh. Kita cari solusinya bareng-bareng. Nanti saya ngasih pendapat, dia ngasih pendapat, kita ambil yang jalan tengahnya. Jalan tengahnya. Iya, jadi nanti kalau keputusannya salah kan nggak saling menyalahkan satu sama lain. Gitu. Waduh, ini saya harus belajar ini. Nih saya biasanya malah banyak diamnya tuh. Nggak bagus ya kayaknya ya, malah sama-sama nggak tahu ya. Nah, yang kedua, kalau dalam bisnis biasanya apalagi ini bisnis keluarga, biasanya ada prinsip yang harus dijaga nih. Agar keluarga dan usaha tetap berjalan harmonis. Itu gimana, Kak? Gimana Kak Ana nih, gantian nih, biar audiensnya bisa dengerin Kak Ana juga nih. Ya, Ada prinsip nggak? Prinsipnya kalau lagi pengen pergi berdua ya berdua aja gitu. Oh gitu. Jadi, anak-anak tetap di rumah, kita tetap jalan-jalan berdua, ngobrol di luar, bahas apa kayak gitu. Jadi tetap hubungan suami istri tetap bagus. Oh berarti ada pembagian waktu khusus untuk benar-benar berdua ya? Tetap. Pasti itu Kak? Dalam 1 minggu pasti 1 hari itu udah wajib kita pergi. Anak nggak ikut? Nggak ikut, kita titipkan ke pengasuh orang. Jadi kita ya itu cuman buat apa ya maksudnya. Nah itu ini saya maksudnya kalau enaknya dunia usaha itu kita pergi nggak ada yang ngikat. Iya kalau kita pergi nggak ada yang ngikat, jadi kita luangin waktu dalam 1 minggu itu pasti harus kita 1 hari lah kita pasti pergi entah kemana ya, walaupun itu cuma makan kemana gitu, nanti kita pergi aja, kita berdua gitu. Fokus berdua ya itu cara nyelesain masalah. Ada masalah usaha itu kita waktunya itu, jadi di luar kita sambil ngilangin penat di kerjaan di rumah lah, itu kita bangun komunikasi, yuk gimana caranya usaha kita biar lebih maju lagi gimana. Kok kayaknya ngelihatnya lebih kehidupannya lebih berimbang gitu ya, antara pekerjaan ada waktu bisa langsung jalan-jalan gitu ya. Itu udah pasti udah wajib itu di kehidupan kami udah wajib. Waduh. Jadi pengen nih. Oke. Iya ya, berarti kalau wirausaha itu mereka memiliki kebebasan dari keterikatan waktu kerja. Iya, waktunya udah lebih bagus, lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel ya, benar juga. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke sesi yang keempat. Nah, ini adalah banyak juga nih pertanyaan yang disiapkan Kak. Gak apa-apa ya. Nanti kayaknya dari jam 2 ada selesai. Ya, tadi udah dikasih tahu belum sih sampai jam berapa ini podcastnya? Iya, udah dikasih tahu. Sampai jam berapa? Terserah sih. Kalau dari Pak Mahmudanya jam berapa Mbak? Mas? Sampai jam 3 Pak? Pertanyaan 40 menit ya? Oh 40 menit? Biasanya 40 menit ya? Biasanya 30 sampai 40 menit. Oh iya, ini berarti Enggak apa-apa, terserah. Enggak apa-apa. Oh. Kita sharing aja gitu. Kok sampai saya tuh dari tadi sampai tak puter-puter kok di sini jadwalnya sampai jam 3 kok lama banget. Berarti 40 menit kan? Iya. Oh iya alhamdulillah. Terserah. Berarti bisa Kita saya press ikutin. ya. Oke. Nah, kita coba langsung ke pesan-pesan satu pertanyaan dulu tentang strategi bisnis biar adik-adik ini belajar. Habis itu kita langsung pesan inspiratif gitu ya Kak ya. Oke. Siap. Nah untuk saat ini Kak, selain tadi sudah terjun di dunia online, ada strategi promosi khusus gak sih Kak di era saat ini? Kan sekarang udah era digital nih, apakah harus mempelajari ads atau bermitra dengan influencer atau apa untuk membangun bisnis di era digital ini Kak? Atau ada strategi khusus? Kalau kita lah ya, kalau kita di dunia digital itu yang satu udah kita bangun. Yang pertama kan kita bangun brand dulu. Setelah brand jadi kan udah pada kenal nih. Itu merek sari manis itu sari pisang yang enak atau gimana gitu. Jadi dengan cara promosi kita ya itu kita affiliate. Yang pertama affiliate kita bagaimana caranya affiliate itu masuk ke kita, mempromosikan produk kita gitu. Jadi makanya kita kasih
nih beda dengan yang lain, kita lebih tinggi ini, nggak apa-apa lah, kita kan produksi sendiri gitu. Jadi kita lebih tinggi, makanya affiliate kita lebih banyak dari kompetitor bagian yang penjualan sale gitu. Jadi satu itu, yang kedua kita panggil nih di daerah kita youtuber. Sekarang kan banyak youtuber atau Facebook Pro ya. Nah kita undang nih, walaupun berbayar nggak apa-apa nih, kita undang ke toko kita untuk mempromosikan toko kita. Jadi di daerah untuk wilayah Ciliwati udah tahu nih, biar tahu semua nih, oh di tempat ini tuh ada produksi sale pisang. Jadi kita promosikan ke konten kreator gitu. Oh berarti tetap bekerja sama juga sama seleb? Oh endorse itu atau gimana? Iya endorse, kita bayar. Oh untuk mempromosikan produk kita. Oh selanjutnya masih ada lagi mungkin? Sementara itu aja. Kalau pakai Google Ads dan sebagainya pakai nggak kak? Belum ya? Masih belajar. Wah luar saya biasa. Angkatan dulu, jadi untuk teknologi mah. Oh iya. Beda sama Gen Z sekarang. Oh iya. Kita belajarnya emang benar-benar. Oke. Kalau boleh tahu biar teman-teman juga pada tahu, mahasiswa juga tahu berkaitan dengan inovasi produknya kakak, inovasi yang pernah dilakukan di produk kakak agar tetap diminati pelanggan apa kak? Mungkin dari rasanya atau apa? Iya, terutama rasa, kualitas. Kita jangan sampai mengubah rasa, walaupun bahan naik, kita jangan sampai mengubah rasa yang pertama. Kita jaga kualitas, benar-benar jaga kualitas. Jadi rasanya itu tetap sama aja gitu. Walaupun harga naik, tapi kita masih tetap jaga. Keuntungan kita berkurang nggak apa-apa. Untuk sementara keuntungan kita berkurang nggak apa-apa nih. Tapi yang penting kita jangan ngurangin quantity produksinya gitu. Jadi kualitas makanan kita tetap terjaga. Kalau dari tadi saya lihat berarti seorang pembisnis itu harus benar-benar paham pengambilan resiko banget ya. Udah pasti. Iya. Waduh. Jadi mantap. Untuk melangkah ke depan itu kita harus sudah tahu gitu. Untuk 1 minggu ke depan tuh mau gimana ya, itu udah ada langkah-langkah sendiri gitu. Wah sebenarnya seru nih. Saya tuh kalau yang ngomong bisnis bener-bener sepaneng mbak. Saya tuh kayak aduh ini saya bener-bener pengen belajar juga gitu ya. Nah ini kak yang selanjutnya sebelum kita pesan-pesan inspiratif. Oh iya saya penasaran untuk rasanya ada berapa rasa kak? Salenya? Original. Itu yang sale prestable. Itu yang best seller di toko kita. Sale pisangnya? Iya sale pisang yang tebel, sale press, sale lidah, itu yang best seller. Yang kedua itu sale oven. Sale oven itu asap. Wah. Kita diasap. Itu prosesnya lama, 7 hari baru bisa dirasakan. 7 hari? 7 hari. Oh iya harganya berapa itu? Murah om. Berapa? Murah sekali. Kalau di toko Shopee kita cuma jual 1 kilo. Kalau lagi event kita jual 10.900. 10.000? 250 gram. Iya murah dong itu. Tapi kalau untuk hari biasa kita jual 12.5. Itu padahal prosesnya 7 hari. Iya, dari pisang mentah sampai jadi itu 7 hari. Dijualnya 10.000. Iya. 250 gram. Itu misalnya di Shopee affiliate pun dapat 7%. Iya, itu masih kepotong itu. Waduh, kok saya jadi pengen ya. Oke. Terus selanjutnya ada rasa apa lagi? Yang lidah crispy ada. Crispy itu keju. Waduh saya suka banget itu. Lidah crispy, lidah ada taburan kejunya ada. Yang rasa coklat kita juga ready ada. Iya. Yang kita bikin seriping juga ada. Kita bikin seriping yang seriping manis, seriping asin kita ada semua. Wah, itu semua yang mengembangkan Kak Tri sama Kak Ana? Kita readykan semua. Itu belum ada ketika mohon maaf dari generasi sebelumnya? Kalau generasi dulu yang ibunya ini cuma bikin yang sale oven. Oh, berarti yang lain itu Kak Tri yang maksudnya di luar juga udah ada, tapi kita bikin pengembangan sendiri ya? Pengembangan sendiri gitu. Ada sale lidah, sale oval, seriping kita jual juga di gerai itu. Jadi gerai itu mantap. Mau nyari sale apapun ada di gerai kami itu. Di toko kami mau nyari sale jenis sale apapun pasti ada. So mama kita ngambil banyak ada dapat harga khusus nggak ya?
banyak Udah untuk pasti itu udah pasti ada ya. grosir, udah beda. Beda lagi ya? Itu udah banyak banget bedanya sama harga biasa itu. Beda ya? Beda jauh. Wah, ini menarik nih. Boleh. Nanti habis ini saya minta itunya ya, Kak ya. Selanjutnya pesan inspiratif nih, Kak. Nah, pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan terakhir ya, Kak. Apa pesan Kakak untuk mahasiswa PPKN yang mungkin masih bingung menentukan masa depan setelah lulus? Pesan Kakak. Pesannya lagi ya? Ayo, siapa nih? Non, siap-siap. Tuh, ini apa Eh, namanya? We are going to close this podcast, oke? Udah mau close. Yes. Ini keluar mati sendiri live-nya. Oh ya, berarti fokus ke sini dulu. Kalau nggak ambil video aja. Heeh. Yuk, satu pertanyaan lagi dong. Coach ya? Lu Yes, ngapain? belum. Dua pertanyaan lagi, ini pesan dulu untuk mahasiswa, habis itu baru harapan. Nah, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya apa pesan untuk mahasiswa PKN UAD yang mungkin masih bingung nih, Kak, untuk menentukan masa depan setelah lulus? Pesan apa ya pesannya ya? Bingung ya? Oh, kalau itu mending yang ini aja. Eh, Ini yang lebih penting nih. Bagaimana cara menjaga semangat ketika hasil usaha belum sesuai harapan? Karena kan bidang-bidang bisnis ya pasti kalau adik-adik mau terjun dalam usaha pasti akan menghadapi itu. Bagaimana cara menjaga semangat ketika hasil usaha belum sesuai harapan? menjaga semangatnya. Mm-mm. Di dunia usaha itu kalau kita belum jadi kan ya tadi kayak trial and error. Itu kita jangan menyerah. Kita harus berinovatif sendiri. Gimana kita caranya berinovatif? Kita menyendiri dulu lah. Kita berpikir yang matang untuk mengambil keputusan itu. Jadi yang utama itu jangan menyerah. Kita harus semangat, fight untuk usaha itu gitu. Yang utama itu kita jangan mikirin yang lain dulu. Kita fokus ke satu tujuan dulu. Satu tujuan itu harus kita tuntaskan gitu loh. Kita finishkan dulu. Jangan sampai kita punya satu tujuan belum finish, kita udah mikir yang lain. Nah, itu nggak akan terjadi. Maksudnya nggak akan sampai ke jalur finishnya. Pasti akan stay di situ terus. Wah, ini kok kayak mengingatkan saya banget ini. Bener. Terus Kak. Iya. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus tenang. Kita jangan sampai kita terburu-buru dalam mengambil keputusan. Soalnya keputusan yang akan kita ambil itu pasti akan berpengaruh ke masa depan kita. Itu udah pasti. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus tenang. Kita ademkan dulu pikiran, kita ademkan dulu hati. Kita pikirkan benar-benar apa masalah itu. Jangan sampai kita terburu-buru dalam mengambil keputusan, akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Wah, luar biasa banget teman-teman. Terakhir, apa sih harapan untuk ini berdua ya, Kak Ana sama Kak Tri? Apa harapan kakak untuk Prodi PPKN UAD dan para alumninya ke depan? Dari siapa dulu? Kak Ana dulu atau Kak Tri dulu? Harapannya Ya, Pak, harapan. Ya, harapannya. reuni nggak mungkin ya. Oh, reuni boleh dong. Jauh-jauh. Kan ini udah ada 2 alumni di sini. Saya sama kamu udah. Apa nih Kak harapannya? Jadi Kak Ana dulu. Apa Bet? Harapannya bisa kumpul lah kapan-kapan, diagendakan bisa ketemu bareng. Oh, seluruh alumni. Ya nggak harus kurang. Siapa aja yang bisa ada ya. waktunya, bisa ketemu ya boleh. Untuk silaturahim ya. Itu dari Kak Ana. Siapa tahu kita bisa berkumpul bareng teman-teman semuanya. Syukur-syukur di Jogja ya Kak ya. Biar Bapak Ibu dosennya juga bisa ikut join. Untuk Kak Tri. Salam dulu lah untuk FK PPKN 2010. Pasti ada yang nonton tuh tadi katanya. Iya, ada. Nonton tuh FK Firoja dari Belitung itu. Itu teman satu kelas dulu tuh jabat ketua apa ya? HMPS. PPKN 2010 atau 2011 itu. Buat teman-teman angkatan sukses selalu lah. Amin ya Allah, selalu, amin. Sukses selalu. Walaupun kita beda tempat, tapi kita satu alma mater yang jelas. Benar. Jangan hilangin jati diri kita. Alma mater kita selalu kita kenang.
Oke. Luar biasa teman-teman semuanya. Itu adalah akhir dari podcast kita hari ini. Dan kita berada di penghujung acara, Kak Tri, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari mana? Dari Cilacap kita. Dari Cilacap, jauh-jauh dari Cilacap berdua ke Yogyakarta ke UAD hanya untuk menyapa teman-teman semuanya loh. Tepuk tangan dulu untuk beliau semuanya. Luar biasa. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah standby di podcast hari ini. Semoga cerita hari ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya, baik itu alumni PPKN UAD ataupun mahasiswa PPKN UAD semuanya. Saya Yasir Marzuki, mohon maaf kalau saya ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di episode Civic Talk selanjutnya. Teman-teman, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Terima kasih. Nasrul minallah, fatun qorib, wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah, makasih ya Kak. Baik, Cel. Sama. Nama aku